Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallaha faqad faza muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang utama dan yang pertama, mari kita hadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga detik ini kita masih senantiasa diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat kesempatan. Mari kita syukuri. Insya Allah nikmat itu akan semakin berkah, bertambah nilai kebaikan. Dan semoga kita senantiasa dalam lindungan, keberkahan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam kita hadirkan kepada Nabi dan tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, tauladan kepemimpinan, penutup para nabi, dan tidak ada kenabian setelah. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagai khatib kami berwasiat baik untuk diri kami maupun jamaah, mari di sisa umur yang Allah berikan kepada kita semua, kita jadikan sebagai momen untuk meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang secara umum menjalankan apa yang Allah perintahkan, perintah ibadah Jumat, perintah puasa, perintah haji, bahkan perintah kurban. Meninggalkan apa yang sudah Allah larang. Indikator yang lain adalah berhati-hati dalam segala tindak tanduk tutur kata. Salah ngomong, urusan polisi, ujungnya nambui. Apalagi yang ngomong ini adalah seorang pejabat kita yang harusnya menjadi figur teladan kita semua. Hati-hati, karena yang punya hati belum tentu mampu berhati-hati. Ada indikator kesungguhan. Jawa niku tenanan, bersungguh-sungguh dalam ibadah. Rungokno khutbah Jumat ya sungguh-sungguh, ojo sampai ngantuk. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Jumat ini keturun, Jumat ini nani yo keturun. Ojo sampai Jumat ini yo keturun. Ujian ini kena menang. Baik, pada momen ini kami ingin menyampaikan tentang apa yang perlu kita kupas, keteladanan atau karakter Nabi kita Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Pertama ingin kami menyampaikan tujuan manusia diciptakan di muka bumi. Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi itu adalah tujuan penciptaan manusia dari sisi ibadah. Semakin tua tujuannya semakin jelas. Mulai niku nek pun sepuh
sregep pengajian, sregep beramal ibadah, sregep jamaah iku wis wayahe. Mergane tujuane jelas. Nek perlu klambine iki klambi salat sing digawe. Kadang tinggal wudu budal. Karena waktunya adalah ibadah. Tujuan semua aktivitasnya itu ibadah. Bahkan nyangkruknya harus bernilai ibadah. Timbul pertanyaan, anak sekarang bagaimana? Nyangkruk sampai jam 11 malam, 12 malam, jam 1 dini hari, jam 2 dini hari. Nah itu anaknya siapa? Apakah nilai ibadah? Aktivitas dunia, niatkan karena Allah. Niatkan karena Allah. Awali dengan basmalah, itu akan bernilai ibadah. Tujuan pertama. Tujuan kedua, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tujuan manusia diciptakan adalah sebagai seorang khalifah. Memang diprotes para malaikat, ya kan? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa ya orang menciptakan manusia yang nanti akan mayusidu fiha wa yasfiku dima, membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Manusia-manusia yang suka berperang, suka bermusuhan, itu yang dikhawatirkan para malaikat, dan itu terjadi. Karena itu sebagai khalifah fil ard, tugas kita hirasatuddin, menegakkan agama, wasiyasatut dunya, dan mengatur alam semesta. Panjenengan tingali pada gubernure sitoe hirasatuddin siasat dunia ini api, sampai dalam ono sing dijak, ya kan? Rapi bersih, ono sing gak spiro ngurusi. Pejabat yang hirasatuddin wasiyasatut dunya, setiap kebijakannya itu senantiasa bersandar dan ada marojiknya Al-Quran dan As-Sunnah. Sangat berhati-hati, terutama menjaga akhlak. Jadi ini yang ingin kami sampaikan. Jadi kita diciptakan oleh Allah, termasuk Nabi Ibrahim, adalah menjadi seorang pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dipertegas lagi di An-Nahl ayat 120, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan. Jadi pemimpin itu seperti Nabi Ibrahim, syaratnya isok dadi teladan. Omongannya kalau ucapannya kodo. Apa mana tadi ketua takmir, ndukure ketua takmir, ketua majelis tabligh, baik cabang maupun BCM-nya atau di atasnya. Jadi pimpinan di atasnya. Makanya kenapa seorang ayah mengatakan kepada gurunya, Ustaz, kenapa anak saya nasihati angel kandhani, tapi ning Ustaz sing nasihati kok nurut? Jawabannya mudah, karena bapak, karena ayah dan bunda belum bisa dijadikan figur oleh anaknya. Kenapa? Belum bisa dijadikan teladan. Rasulullah juga teladan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi yang pertama yang ingin kita ambil adalah Ibrahim bisa menjadikan teladan. Qanitan lillahi, lagi patuh kepada Allah. Bukan sekedar teladan, tapi harus patuh kepada Allah. Patuh perintah Allah. Hanifah, Hanif lurus. Masih dukurane ngecak korupsi ora melu-melu. Dukurane ngecak nyebar hoax ora melu-melu. Dukurane ngecak fitnah ora melu-melu. Dukurane ngecak ngentit, ngecak korupsi ora melu-melu. Punya pendirian sendiri, Hanif. Walam yakum minal musyrikin, dan tidak musyrik atau bukan pelaku syirik kepada Allah.
Kemudian di ayat 121 lagi yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah, Allah telah memilihnya dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Pemimpin itu harus pandai bersyukur. Ciri ni wong syukur iku ka oleh sambatan, ka oleh kakean alasan. Ciri ni wong syukur nikmat mung diwenehi titik digunakan dengan sebaik-baiknya. Coba kita tengok pemimpin kita yang tidak bersyukur. Ono sing janji-janji dia wakeh tapi gak ditepati, berarti dia tidak mensyukuri jabatan atau amanah yang diemban kepadanya. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu karakter yang ingin kita kupas. Saya percepat. Di As-Sajdah ayat 24, di ayat 122 ini tegas ya, An-Nahl. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ya, ittabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif. Nah, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang hanif. Makanya saking mulianya Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapaknya para nabi, bapak ketauhidan. Kemuliaan beliau terindikasi dari ketika kita tahiyat akhir, at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi namanya disandingkan dengan Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian pemimpin itu kalau menteladani Nabi Ibrahim kudu duwe sifat sabar. Di mana di As-Sajdah ayat 24. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Indikator yang lain di mana? Satajiduni insyaallahu minasolihin. Indikator yang lain di mana? Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq. Telu iki dilakoni abot Ustaz abot wa tawassaw bil haqq. Saling menasihati dalam kebenaran. Dimungsuhi uang, dimungsuhi pejabat, isok di penjara. Makanya terakhir itu wa tawassaw bil haqq. Coba mana tokoh kita yang berani mengkritisi pimpinannya? Hanya beberapa. Padahal amar ma'ruf nahi mungkar itu pakai. Di antara kita banyak yang amar ma'ruf, yang nahi mungkar hanya beberapa. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pesan yang terakhir yang kami sampaikan, pemimpin itu harus lulus ujian pengorbanan. Pemimpin itu harus mau berkorban. Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam sudah menyatakan di mana itu. Yang pertama adalah berkorbannya Nabi Ibrahim ketika harus menghadapi umatnya. Ada di Al-Anbiya ayat 51 sampai 69. Menghadapi ayahnya, berdebat dengan Azar, pembuat berhala, diusir dari rumahnya. Menghadapi umatnya, dimungsuhi sama umat dan rajanya. Ketika umat dan rajanya ada acara, dihancurkan berhala-berhala yang ada di istana kerajaan. Ditangkaplah Ibrahim, karena Ibrahim itu punya sifat yang cerdas dan pandai bicara karena kecerdasannya. Kalau Nabi Musa kalau melawan Fir'aun masih membutuhkan Nabi Harun. Makanya Nabi Musa itu terkenal dengan doanya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi Nabi Ibrahim menghadapi Namrud sendirian, bayangkan itu. Rojo
di tepi diri. Apakah kamu gila Ibrahim? Apakah kamu bodoh Ibrahim? Masa berhala bisa memutus kepala-kepala patung yang lain? Kamu nggak mikir tak? Dia kan nggak bisa mendatangkan manfaat, kata si raja. Dijawab oleh Ibrahim, lo raja tahu bahwa berhala ini tidak bisa memberikan manfaat, kenapa disembah? Dibakarlah ia. Tapi atas pertolongan Allah, Nabi Ibrahim selamat dari peristiwa itu. Kurban, Pak. Kurban nyawa. Kurban yang kedua adalah berkurban ketika harus meninggalkan anaknya Ismail dan istrinya Hajar di lembah Baka. Itu ada di Quran surat Ibrahim ayat 37. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau Baitullah yang dihormati. Jadi awas, Ka'bah itu bukan dibangun oleh Nabi Ibrahim atau Ismail. Di situ yang membangun, ini kan, yang membangun Ka'bah itu sudah ada sebelum Nabi Ibrahim dan Ismail. Riwayat lain menyebutkan Nabi Adam yang membangun. Riwayat lain menyebutkan sebelum Nabi Adam, malaikatnya Allah sudah membangun rumah pertama kali untuk ibadah manusia di muka bumi. Nabi Ibrahim berdoa, ya kan? Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah sebagian manusia cenderung pada mereka dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan dan mudah-mudahan mereka bersyukur. Nah ini di dua anak usui gak anak, dua anak dikongkon pindah ditaruh di lembah Baka yang tandus, yang gak ada sumber kehidupan, tapi di situ sudah ada fondasi Ka'bah. Luar biasanya. Jenengan wis gak duwe anak lucu-lucu nih, kemudian disuruh ke sana. Pindah rono. Nanti mengkono wis tinggal anak bojomu, nangis. Yang kedua berarti berkorban cinta dengan istrinya, cinta dengan anaknya, disuruh mengorbankan kepemilikan cinta itu. Wow. Situ kurban nyawa, situ kurban anak bojo. Yang ketiga apa? Berkorban dengan anak ketika harus menyembelih anaknya Ismail. As-Saffat ayat 102 hingga 107. Maka tatkala anak itu pada umur sanggup berusaha bersama Ibrahim, Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku sayang. Jenengan nek nyeluk anak ya sayang lho Pak. Ojo diceluk bentak Pak. Nek diceluk bentak jawab ya bentak. Nek diceluk sayang iya ya. Ini arafil manam. Ini anak apa ya? Ada apa ya? Bapak ngimpi apa ya? Bapak ngimpi diperintahkan untuk menyembelihmu. Ani atbahuka. Bapak ngimpi apa ya? Bapak disuruh menyembelihmu. Coba bayangkan Nabi Ismail tidak dibesarkan oleh Siti Hajar, apa yang dia katakan? Bapak gila Pak. Ada sakit di mana? Mas, bapak ngimpi apa ya? Sampai kudu tak pindah nong Palestina nong Gaza. Bapak itu, tidak ada Pak. Ani atbahuka fakdur mada taro. Jadi jaluk pendapat Nabi Ismail, ya apa menurut pandangannya sampeyan, menurut pendapatnya sampeyan. Jadi ini menunjukkan karakter seorang pemimpin Ibrahim yang tidak otoriter, masih minta pendapat anaknya. Fakdur mada taro. Apa jawaban Ismail? Qala ya abatif al-ma. Wahai ayahku yang aku hormati, aku sayangi,
if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang menjadi perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sholihin, saya akan mendapat itu sebagai orang-orang yang sabar. Terjadilah peristiwa itu dalam sejarahnya. Nabi Ismail, sembelihan itu diganti dengan ternak. Nyawa anak dijadikan taruhan kecintaan. Coba Nabi siapa yang ujiannya kayak itu? Makanya ketika setelah mendirikan bangunan Ka'bah itu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu pengorbanan Nabi Ibrahim yang keempat, Pak. Apa? Bersama anaknya Nabi Ismail mendirikan kembali bangunan Ka'bah. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah rahimakumullah, kembali kami berwasiat baik kepada diri kami maupun jamaah, mari kita tingkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari khutbah, keluar dari masjid ini sudah mulai berpikir, iya ya, Nabi Ibrahim itu figur bapaknya para nabi. Sifatnya itu mau wis diutarano karo khatibi sampai diuji. Makanya Pak, harusnya pemimpin itu naiknya itu bertahap, Pak. Cara jabatan itu mulai dari tentara biasa sampai kepada jenderal, itu anak tahapan nih. Seperti tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4, tangga 5 itu ya tangga ya. Seorang pemimpin kalau ingin dinaikkan tangganya maka harus lulus ujian kepemimpinan. Makanya rumah tangga itu kenapa kok banyak yang bercerai? Karena 5 tahun pertama ujian kepemimpinan seorang laki-laki tidak lulus, nikah gak sampai setahun cerai. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebenarnya kurban itu bukan sekedar perintah. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Jika nikmat sing begitu akeh, sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. 2 tahun yang lalu masih dapat daging kurban, tahun kemarin masih dapat daging kurban, tahun ini upayakan untuk bisa berkurban mumpung diwenehi urip. Ingat, kurban itu bukan sekedar urusan perintah, tapi iki patuh apa enggak hambaku iki, taat apa enggak karo perintahku iki. Jangan bicara mampu dulu, ada enggak mau di sini. Niat iku wis ono apa enggak nang kene. Haji kalau urusan mampu, enggak ada tukang bubur naik haji, enggak ada cleaning service naik haji, enggak ada anak yatim naik haji, enggak ada tukang bangunan naik haji, enggak ada orang yang tua pensiunan PNS naik haji. Kalau bicara mampu secara materi, mau dulu niatnya ditata, nanti Allah yang memampukan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Mari renungkan. Memuji diwenehi urip, tuku HP merek iPhone iso, nyicil sepeda motor iso, kredit usaha rakyat yo iso, mosok nyicil kurban setahun ikut per bulan disembelih setahun sekali, mosok gak iso. Iku jenenge kebacut. Yes, masih ada waktu. Mari kita sisihkan harta kita
Ya Allah, aku cinta kepadamu. Ya Allah, engkaulah ada Rabbku. Kau cinta karena aku tak? Enggak ya Allah, ayo kurban. Kurban, katanya cinta. Ayo kurban, kan begitu. Lecin ini ay, waktu kurban kak malah melu nyembelih, kak malah kurban, malah siap-siap arengi, kan keliru. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa jadi hikmah, pelajaran untuk kita semua. Semoga kita tahun ini dimudahkan oleh Allah untuk bisa berkurban, mengikuti ajaran kita Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail, juga menjalankan perintah seperti yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmat min khazaini. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi syakaratil maut wa najati min an-nar wal 'afi inda al-hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar.